Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini, Selasa 9 September 2025. Kita ada duo Lipo Group ya, MLPL dan MPPA yang ada di support kuatnya ya. Ada juga Teens yang sepertinya melawan IISG ya, karena dia bikin uptrend channelnya ya. Dan untuk EDMR sepertinya lagi ada di support kuatnya juga ya. Cukup menarik untuk keempat emiten ini. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini ya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG ya. Untuk hari ini tutup melemah lagi ya 1,78. Jadi untuk IHSG sudah pasca reshuffle kabinet ya, ada 2 hari bikin lower low ya. Sama seperti pas kejadian waktu demo ya, 2 hari bikin lower low dan hari ketiganya dia langsung hijau ya. Mudah-mudahan besok IHSG hijau ya. Ataupun turun pun malah bagus sebenarnya karena sudah mendekati ke supportnya ya. Support minornya ada di 7.550 dan di bawahnya ada support kuat ya, di support kuat MA50 ya, di sekitar 7.470-an ya. Ini adalah support kuatnya. Dulu adalah sempat jadi ring sideways-nya, kemudian breakout dan pas demo ya sudah di retest ya, ada candle rejection dari bawah. Dan untuk besok, mudah-mudahan besok ada koreksi sedikit lagi di awal market dan kemudian akan hijau ya, ataupun langsung ditutup hijau. Cukup bagus ya untuk IHSG ya, karena sudah mendekati area supportnya ya. Untuk resistennya masih di 7.900. Untuk momentumnya masih dead cross ya, masih dead cross. Untuk ISG apabila dikasih koreksi bagus, malah bisa buy out weakness ya di area dekat support MA50-nya. Charternya masih sangat uptrend ya, masih bergerak di atas MA200 dan MA20-nya. Secara short term-nya memang lagi breakdown lagi MA20-nya, dan saat ini kemungkinan IHSG akan konsolidasi dulu ya di area yang warna biru ini ya. Masih cukup bagus untuk IHSG selama bisa bertahan di support MA20. Masih ada potensi IHSG untuk naik kembali ya, dengan seiring dengan kondisi politik ekonomi Indonesia yang mulai membaik ya. Jadi masih ada potensi untuk IHSG naik ya. Oke, saham pertama ada MLPL. Hari ini tutup menguat 2,26% ya. Secara trennya dia masih bagus ya, masih uptrend ya. Ini baru aja breakout ya, baru aja breakout MA200-nya dengan volume besar. Secara momentumnya dan tertingginya sampai 172, dan saat ini lagi koreksi ya. Setelah kena resisten 172 ya, dan saat ini koreksi ya. Dan koreksi untuk 2 hari demo kemarin sempat retest MA200, dan untuk hari ini pun sebenarnya juga retest support kembali ya, dan sudah mantul ya, dan terbukti ada ekor dari bawah ya, artinya ada buyer yang nampung ya pas ada koreksi MLPL dekat ke supportnya ya. Untuk MLPL selama bertahan di supportnya ya, support MA200 ini, ada potensi untuk MLPL bisa uji resisten di atasnya kembali ya. Ini ya, warna kuning ini ya. Dulu adalah support. Ini sempat support jadi break, kemudian dinaik lagi ya, retest dan kempes lagi ya. Kempes dan hari ini uji support kembali dan penutupannya dia naik ya. Jadi untuk MLPL support dan resistennya terlihat ya, ini ya. Ini untuk resistennya di 145 dan support terdekat saat ini ya ada di 121 ya, sampai di dekat MA 200 yang warna merah ya. Jadi untuk MLPL sudah mantul dari supportnya MA 200. Selama MLPL bisa beratas di supportnya MA 200 dan MA 50 ini ya, dekat ya.
cukup bagus, artinya sudah beberapa kali retest dan mantul ya. Artinya adalah support kuat dari MLPL. Apabila besok dikasih koreksi ke area supportnya kembali, bisa spekulasi buy ya. Untuk TP pertama bisa di 144 ini ya, 144, atau bisa di angka psikologisnya dulu ya di 140 ya untuk TP pertamanya ya. Tetap batasi resiko apabila MLPL breakdown lagi ya, breakdown supportnya MA 200 ini kemungkinan besar untuk MLPL bisa ke 100 kembali ya apabila breakout dari supportnya di sekitar MA 200 ini ya. Apabila MLPL tetap bisa bertahan di atas itu, untuk MLPL kemungkinan akan konsolidasi ya, konsolidasi dengan support terdekat di 120 dan resisten terdekatnya di 145. Untuk MLPL masih bagus karena momentumnya sebenarnya sudah bagus ya. Baru aja breakout MA 200 dengan volume ya, dulu adalah sepi dan sekarang sudah rame. Dan mungkin karena ada sentimen yang kurang bagus ya dari internal di Indonesia sendiri, makanya ada koreksi ya untuk MLPL ya. Apabila market mendukung untuk MLPL masih cukup bagus ya untuk swing ya. Bahkan apabila dikasih break 150-an ini ada potensi MLPL untuk sampai di 172-nya kembali ya. Untuk momentum MACD-nya memang masih dead cross ya, tapi sepertinya momentumnya sudah mulai melemah ya karena ini sudah dia bikin area konsolidasi ya. Coba kita lihat untuk Broksumnya ya. Untuk Broksumnya saya tarik dari 29 Agustus ya. Jadi pas ada 2 hari demo kemarin ya ada koreksi ya. Koreksi sampai hari ini pun ada koreksi, masih netral ya, cukup bagus dan top 3-nya small akumulasi ya. Yang masuk ada CC, HDNICD di average 136. Jadi ya masih floating loss sedikit ya sepertinya ya. Apabila MLPL dikasih koreksi ke dekat-dekat MA 200 artinya dapat harga di bawah harga mereka ya. Masih cukup bagus untuk di koleksi ya untuk beyond weakness untuk MLPL. Oke, saham kedua ya ada MPPA. Hari ini bikin doji dan nggak ada perubahan ya 0,00% ya. Secara trennya dia masih bagus ya, baru aja momentumnya baru aja breakout ya, baru aja breakout dengan volume ya, dengan volume breakout MA 200 ya. Sebelumnya volumenya sangat kecil dan waktu breakout dengan volume besar. Dan sempat naik ya, breakout lagi di resistennya ya di 60-an 5 ya. 65 dan breakout terus naik terus sampai tertingginya di 90 ya dan saat ini lagi koreksi ya, koreksi ke supportnya MA 50 ya. Dan sempat mantul ya, sudah mantul dan resistennya sekarang ada di 75 ini ya. Resisten terdekat saat ini ada di 75 ini dan untuk support terdekatnya di MA 200 sama di low pas dia ini ya di sekitar 64 ya. Masih bagus untuk MPMA karena dia memang lagi retest ya. Ini adalah dulu resistennya ini ya di area ini dan di breakout dan saat ini sudah retest ya, retest sekali dan saat ini kedua kalinya ya. Untuk MPPA apabila masih bertahan di supportnya 65 sampai di supportnya MA 200 masih ada potensi untuk MPPA ya. Untuk retest lagi ya di resistennya di 75 ya. Kemungkinan untuk MPPA apabila marketnya kurang mendukung kemungkinan akan sideways dulu ya. Sideways di area ini yang di kotak ini ya. Area kotak ini dia kemungkinan akan sideways dulu ya. Karena memang marketnya tidak mendukung ya apabila besok ISG hijau kemungkinan untuk MPPA bisa uji resisten lagi ya di MA 20 sampai di resistennya di 75 ya. Untuk volumenya pun
saat koreksi dengan volume kecil ya. Ini pas kenaikan dengan volume besar artinya masih ada smart money ya di dalam ya sepertinya ya. Untuk momentum MACD-nya masih dead cross walaupun momentumnya sudah mulai melemah ya karena sudah mulai bikin konsolidasi ya. Coba kita lihat untuk Broksumnya, saya tarik dari tanggal 29 ya, pas ada koreksi, cukup bagus, malah ada normal akumulasi ya, yang koleksi ada ZU, CC, JPK, KI ya, sepertinya asing di average sekitar 70. Jadi saat ini masih BP ya, apabila besok dikasih koreksi malah bagus sekitar di 65 ini ya, artinya dapat harga bawah ya, harga bawah di average JUCC malah kesempatan bisa buy on weakness ya. Untuk TP pertama bisa di resistennya dulu seperti 75, aplikasi breakout cukup bagus. Dia bisa ke 80 sampai 90 ya untuk long termnya. Karena momentumnya sebenarnya bagus, baru aja breakout dengan volume EMA 200 dan saat ini retest ya, retest ke supportnya kembali ya di MA 200 dan sudah mantul ya. Apakah besok akan tes support dan mantul kembali? Cukup bagus untuk diperhatikan untuk bisa buy on support ya, buy on weakness ya untuk MPPA. Oke, saham ketiga ya ada TINS. Hari ini tetap menguat 1,38%. Secara trennya dia masih cenderung lagi uptrend ya, lagi uptrend karena baru saja breakout MA 200 ya. Walaupun dia bikin week dari atas ya 2 kali sempat uji resistennya di 1140 ya dan ada rejection ya artinya memang ada seller cukup kuat ya karena 2 hari ini bikin week dari atas ya. Untuk Teens masih bagus ya sebenarnya karena dia baru aja breakout nih, breakout area konsolidasinya ya. Yang support kuatnya di 990 dan resistenya di 1080 ya dan sudah di break dengan volume besar ya. Dan untuk saat ini dia lagi retest kembali ya. Ini adalah dulu adalah resistennya di break dan saat ini dia menjadi supportnya dari Teens ya. Apabila Teens ada koreksi ke area supportnya bisa spekulasi buy ya. Spekulasi buy di sekitar harga 1060-an ya. Masih cukup bagus apabila Teens ada koreksi ke arah itu bisa buy on weakness ya. Untuk targetnya masih sama ya di resisten sebelumnya ya di 1140 ya. Masih cukup bagus ini untuk Teens apabila dikasih koreksi cukup bagus. Untuk apabila dikasih break 1140 ya dan nggak ada koreksi malah bisa buy on breakout juga ya. Apabila breakout dengan volume besar seperti ini untuk Teens target selanjutnya ada di 1200 ya cukup lebar untuk Teens karena memang momentumnya baru aja breakout ya. Ini ada fresh breakout dan sepertinya lagi bikin konsolidasi dulu ya nanti ya bikin konsolidasi di area ini, kemudian lanjut naik ke atas ya. Untuk TIN sepertinya nggak berlawanan dengan ISG ya. ISG turun, dia malah naik ya. Cukup bagus untuk TINS dan volumenya pun 2 hari ini cukup besar ya. Artinya dia breakout dengan konfirmasi volume yang cukup besar ya. Walaupun memang ada seller ya 2 hari ini ada seller dari atas ya. Untuk apabila dikasih breakout cukup bagus bisa ke 1200 ya sampai 1250-an ini ya. Untuk momentum MACD-nya pun masih bagus, masih golden cross ke atas ya dan ini ada bullish divergence juga ya. Apakah ini momentum bagus untuk Teens untuk breakout 1140 untuk menuju ke 1200-nya? Kita coba lihat untuk Broksumnya ya dari 2 September ya. Jadi pas dia breakout dengan volume besar ya. Ada volume buy masuk, dia ada small distribusi ya dari ZP ya. Dan yang nampung cukup menarik ada AKBK ya. Ada AKBK di average 1088. Jadi masih floating profit sedikit ya. Apabila dikasih koreksi ke area 1060
60-an cukup bagus ya, artinya di bawah average dari AKBK cukup bagus, dan apabila ada candle rejection ya dari supportnya, bisa spekulasi buy ya untuk buy on weakness ya untuk TINS. Selama TINS bisa bertahan di area supportnya, ini ada potensi ya untuk TINS akan uji resisten di atasnya ya. Apabila ini break juga masih bagus ya sebenarnya. Mungkin dia akan konsolidasi di bawah lagi ya, di sekitar harga di 1030-an ya. Dia akan retest di support di bawahnya ya. Untuk TINS masih cukup bagus, apabila masih bisa bertahan di area supportnya, ada potensi untuk naik kembali ya. Karena ini sebenarnya baru aja naik ya, memang naik, tren naik, dan memang ada dia bikin link konsolidasinya dulu sebenarnya. Untuk resistennya jelas sudah kelihatan, untuk supportnya kemungkinan akan uji supportnya kembali ya di 1060 ya. Apabila ini jebol, untuk TINS juga masih bagus karena ada support di bawahnya yang cukup kuat ya. Ini ada candle bearish, tetapi 2 hari kemudian ada power buy masuk kembali, artinya masih ada smart money di sini ya, di sekitar 1030-an. Masih cukup bagus TINS. Apabila dikasih koreksi bisa buy on weakness juga, apabila dikasih breakout bisa buy on breakout juga ya, karena memang momentumnya masih bagus dan volumenya pun cukup besar ya. Dulu adalah sepi dan saat ini sudah mulai besar dan breakout ya. Ini adalah baru fresh breakout untuk TINS. Oke, saham terakhir ya ada ADMR. Ini tutup melemah 1% ya. Secara trennya dia masih downtrend ya, walaupun dia sempat bagus ya, sempat breakout MA 200 dan saat ini koreksi terus ya. Ini koreksi, dan pas demo koreksi, dan pas ada reshuffle juga koreksi ya. Jadi memang momentumnya kurang bagus ya sebenarnya. Secara trennya masih sangat bagus, tetapi ada kondisi di internal yang kurang bagus sehingga ADMR juga terseret ya. Tapi masih bagus karena dia lagi uji supportnya ya, supportnya. Ini untuk support terdekatnya ya di sekitar harga ini ya di 945 ya. Untuk resistennya saat ini ada di 1040 ya. Untuk ADMR sepertinya dia akan konsolidasi ya. Untuk ADMR sebenarnya sudah uji support ya dan sudah mantul sampai di 1040 dan kempes kembali ya. 2 hari kempes. Apakah ADMR besok ada koreksi ke area supportnya kembali? Malah bagus ya, artinya bisa buy on weakness ya. Untuk resisten pertama di 1040 masih cukup bagus. Untuk risk rewardnya juga cukup menarik. Untuk volumenya pun bagus. 2 hari ini koreksi dengan volume kecil, dan pas saat kenaikan pun 3 hari ini dengan volume cukup besar ya. Walaupun nggak sebesar waktu dia breakout MA 200-nya. Dan memang pas turun ini dia bikin lower low terus ya, lower low. Ini dia bikin lower low juga. Apakah ini ada swing low-nya? Apabila DMR nggak breakout supportnya kembali masih cukup bagus, artinya dia nggak bikin lower low. Ada potensi sepertinya double bottom di sini dan kemudian bikin seperti double bottom ya, dan neckline-nya di 1060-an. Targetnya bisa ke 1120 sampai 1160 untuk long term-nya, masih cukup bagus. Sepertinya ADMR juga akan sideways dulu ya, karena memang kondisi market yang belum terlalu bagus. Untuk momentum MACD-nya masih dead cross, tapi momentumnya sudah mulai melemah, sepertinya akan mulai golden cross ke atas ya. Kita coba lihat broksumnya dari tanggal 1 September ya, pas ada koreksi, pas dia mantul dari supportnya ya. Ada small aku, small distribusi ya. Nah, yang buang ada ZP, DXBB, yang koleksi ada ZPMGCC, IC ya. Cukup bagus walaupun ada small distribusi, tapi cukup bagus sebenarnya ya, karena ada yang nampung juga ya ini ya. Ada ZP sama MG ya di average 1040, jadi masih di atas juga.
Apabila ADMR dikasih koreksi ke area supportnya kembali, ini support kuat ya karena sudah terbukti mantul dengan volume besar dan ini juga sudah mantul. Apa besok ketiga kalinya tes support bagus ya, artinya bisa spekulasi buy untuk buy on weakness untuk DMR.